Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala 'alaina syahrul ramadan syahrun mubarakun syahrun kataballahu 'alaina siyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiy rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segenap pengurus DKM yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya Masjid Marhamah yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sampai saat ini masih bisa melaksanakan perintah Allah, salah satunya salat isya berjamaah. Bersyukur itu akan melahirkan hati yang tenang, Bapak Ibu, akan melahirkan dada yang lapang, serta akan melahirkan keberkahan dalam harta, dalam umur, dalam ilmu kita semua. Sehingga ketika datang bulan Ramadan seperti ini, syukur demi kesyukuran kita lakukan baik dengan hati, dengan lisan maupun dengan perbuatan. Sehingga lahirlah para dermawan-dermawan. Ada 4 tingkatan dermawan, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama itu al-jud. Al-jud ini ada sakho yang pertama. Tingkat dasar adalah sakho. Ini adalah dermawan yang akan memberi ketika diminta. Jadi kalau masih tingkatan sakho, masih perlu diminta. Yang kedua al-jud. Al-jud ini memberikan tanpa diminta. Memberikan tanpa diminta. Yang ketiga al-karom. Ya, tingkatan al-karom ini adalah tingkatan orang yang selalu simpati dan empati kepada orang lain yang membutuhkan. Tapi tingkat yang hebat ini adalah tingkat keempat, namanya ihsan. Ihsan itu adalah orang yang lebih mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri, seperti halnya orang-orang Ansor di Madinah yang memberikan kebunnya, memberikan dagangannya, memberikan istrinya kepada sahabat-sahabat muhajirin yang datang dari Mekah. Artinya apa? Bahwa tingkat ihsan ini adalah dalam urusan dunia, tetapi dalam urusan akhirat tidak mengutamakan orang lain, tetapi mengutamakan diri sendiri dulu. Contoh apa? Saf terdepan masih kosong, tidak usah mempersilahkan yang di belakang, silakan Pak ke depan, sudah tempatin saja. Kenapa? Karena saf yang paling utama adalah saf terdepan, begitu ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, bagi rahmat Allah, ibarat bulan Ramadan ini adalah air yang membersihkan segala dosa-dosa, maka hati kita ini adalah tempat di mana air itu ya bejananya, ibaratnya bejananya. Jadi kalau hati kita ini masih kotor, maka Ramadan yang merupakan pembersih tidak akan banyak berarti. Kenapa? Masih banyak di antara kita, teman-teman kita yang menganggap biasa-biasa saja datangnya bulan Ramadan ini. Oleh itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hendaknya betul-betul mengistimewakan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa. Apa keistimewaannya? Di antaranya adalah bulan Ramadan ini, puasa ini menjadi perisai. Menjadi apa Bapak Ibu? Perisai. Asyamu junnatun. Kalau perisai itu untuk perang.
Tapi kalau seibaratkan asyamu junnatun, itu puasa itu sebagai gudang, sebagai benteng. Sebagai benteng yang tempat untuk menyimpan amal-amal ibadah kita semua selama bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah jika amal-amal kita sudah diletakkan di dalam gudang yang kuat, di dalam benteng yang kokoh, kira-kira bisa hilang apa tidak, Bapak Ibu? Bisa hilang tidak, Bapak Ibu? Bisa. Sebab apa? Pengalaman menunjukkan bahwa di Cina itu ada tembok tinggi besar raksasa, ya, tembok yang sangat tinggi. Harapannya apa? Tidak terjadi peperangan, tapi dalam satu abad itu terjadi 3 kali peperangan. Apa penyebabnya? Ternyata nggak dirobohkan temboknya, tetapi disuap penjaga temboknya, penjaga pintu temboknya disuap, sehingga apa? Musuh bisa masuk. Nah, kalau seibaratkan puasa ini sebagai benteng, kemudian benteng itu menampung amal-amal ibadah kita begitu banyaknya, kalau ada penyusup-penyusup yang masuk bisa habis. Kira-kira Bapak Ibu, ya, betul tidak Bapak Ibu? Apa penyusup-penyusup itu? Dari lisan kita saja banyak penyusupnya, ya. Ada 5 yang jelas-jelas menghilangkan pahala puasa sebagai penyusup-penyusup yang mengambil pahala kita. Yang pertama, al-kadzib, dusta, bohong, sengaja atau tidak, dusta itu tetap menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, ghibah, ya. Ghibah itu ngomongin orang lain di belakangnya, yang oleh Allah dikatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah kalian itu saling menghibah satu sama lain. Sukakah kamu memakan bangkai saudara yang telah mati? Pasti kamu merasa jijik. Ibaratnya depan sini ada jenazah mau disolatkan, ahli warisnya mengatakan, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jenazah bapak saya nggak jadi dimakamkan, silakan dibawa pulang, dicincang-cincang, dibagi-bagikan dagingnya. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak? Nggak akan ada yang mau, ya. Seperti itu lagi, pantas, wajar kalau Allah itu menghilangkan puasa disebabkan hibah. Perumpamannya seperti makan bangkai saudaranya telah mati. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah namimah, mengadu domba. Mengadu domba, jangan sampai kita maju domba, karena kata Allah wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu saling desas-desus, ya, membuat orang pada berantem adu domba, ya, sehingga apa? Sehingga itu sangat berbahaya bagi kehidupan. Pantas kalau Allah menghapus pahala orang yang just yang mengadu domba, ya. Kemudian apa lagi? Fitnah bisa menghilangkan pahala puasa. Sebab apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu ternyata lebih kejam daripada pembunuhan. Orang dibunuh sekali mati selesai. Tapi bayangkan orang yang difitnah, yang tidak melakukan korupsi, difitnah korupsi, yang bukan maling, difitnah maling. Coba, seumur hidupnya orang akan menjustis, ya, melabeli dia sebagai maling, sebagai koruptor. Merugikan tidak? Merugikan. Dia tersiksa seumur hidupnya, keluarganya malu, tetangganya juga malu, ya. Nah ini, sehingga Pak, fitnah ini pantas, wajar kalau bisa menghilangkan pahala puasa. Itu pencuri pahala kita. Bahkan menjadi saksi palsu yang kelima, ya, itu juga menghilangkan pahala puasa. Dan yang keenam, naudzubillah syahwat, memandang dengan syahwat, itu menghilangkan pahala puasa. Nah, oleh itu mari kita fungsikan asyamu junnatun. Puasa adalah perisai, sehingga tidak ada yang oleh Rasul dikatakan malam yada qaula zur, ya, falaisa lahu ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang melakukan, mengeluarkan kata-kata yang jorok, ya, maka tidak ada gunanya bagi dia itu meninggalkan makanannya dan minumannya. Tidak ada bagi Allah kebutuhan begitu.
Kenapa? Karena memang dia meninggalkan makan minum tadi, tapi tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa. Termasuk hati kita hadirin harus dijaga dari rasa sombong, dari ujub, dari sum'ah, dari riya, dari iri, dengki, hasad. Kenapa? Semua itu juga memakan pahala kita, menghilangkan pahala kita. Oleh karena itu, hadirin rahmati Allah, mulut kita, mata kita, telinga kita, hati kita jaga sehingga tingkatan puasa kita tidak saja menjadi puasa umum, tetapi bisa meningkat menjadi puasa khusus. Ya, kalau khusus itu para nabi, para rasul, para sahabat bisa, tapi kalau kita paling sampai tingkatan khusus yang mempuasakan bukan saja makan dan minumnya, tetapi mata kita, mulut kita, telinga kita, anggota badan kita, bahkan hati kita betul-betul dipuasakan. Nah, oleh karena itu, Allah, bagaimana kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah. Ya, ibadah agar dapat mencegah itu semua. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan para bicara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.